Beginilah sikap tegas Imam Besar Al-Azhar di depan Menteri Luar Negeri Prancis. Liberté, égalité, fraternité. Je Dilansir dari republika.co.id, Imam Besar Al-Azhar Ahmed El-Tayeb mengatakan, penolakan atas tindakan menghina Nabi Muhammad SAW dan bersumpah untuk menuntut pelaku di pengadilan internasional. Hal tersebut disampaikan Imam Besar Al-Azhar dalam sebuah pernyataannya. Pernyataannya datang dalam pertemuan pada Minggu 8 November dengan Menteri Luar Negeri Prancis Jean-Yves Le Drian mengunjungi Mesir untuk membantu mengurangi ketegangan akibat komentar Presiden Prancis Emmanuel Macron tentang Islam. Adapun Macron membela hak untuk menggambar kartun tentang Nabi Muhammad dengan mengatakan Prancis tidak akan meninggalkan kartun tersebut. Selain itu, beberapa kampanye diluncurkan di dunia Islam, terutama di media sosial, menyerukan boikot produk Prancis sebagai tanggapannya. Jika Anda mempertimbangkan untuk menghina Nabi kami, perdamaian atas dia, kebebasan berbicara, kami dengan tegas menolaknya. Sebut bunyi pernyataan itu dilansir dari laman Ahram Online pada Senin 9 November 2020. Saya orang pertama yang memprotes kebebasan berbicara ketika kebebasan ini melanggar agama apapun, tidak hanya Islam, kata Imam Besar itu. Eropa berhutang budi kepada Nabi kami Muhammad SAW dan agama kami karena cahaya yang telah diperkenalkan agama ini kepada seluruh umat manusia. Kami menolak menyebut Islami sebagai teroris, kata El-Tayeb. Dia menambahkan setiap orang harus segera berhenti menggunakan istilah ini sebab hal tersebut menyakiti perasaan umat Islam di seluruh dunia dan bertentangan dengan kebenaran yang diketahui oleh semua orang. El-Tayeb juga menegaskan Muslim di seluruh dunia menolak yang bertindak tidak benar di bawah kedok agama. Dia menekankan Islam dan Nabi tidak ada hubungannya dengan istilah tersebut. Al-Azhar mewakili suara hampir 2 miliar Muslim dan saya katakan, teroris tidak mewakili kami dan kami tidak bertanggung jawab atas tindakan mereka. Saya mengumumkan itu di semua forum internasional di Paris, London, Jenewa, Amerika Serikat, Roma, negara-negara Asia, dan di mana-mana, kata dia. Saat kami mengatakan ini, kami tidak mengatakannya sebagai permintaan maaf. Islam di atas permintaan maaf, lanjutnya. Saya dan Serban Al-Azhar ini membawa mawar di Bataclan Square di Paris dan menyatakan penolakan terhadap segala bentuk terorisme. Pelanggaran tersedia di antara pengikut semua agama dan di bawah semua sistem. Jika kami mengatakan Kristen tidak bertanggung jawab atas insiden Selandia Baru, kami juga harus mengatakan Islam tidak bertanggung jawab atas orang-orang yang berperang atas namanya, paparnya. Imam Besar juga merujuk pada peran pendidikan dan ideologis Al-Azhar sepanjang waktu dalam menghadapi terorisme. Dia mengatakan itu membuat kurikulum baru yang menegaskan bahwa teroris adalah penjahat dan bahwa Islam tidak bertanggung jawab atas tindakan mereka. Di samping itu, El-Tayeb memuji pernyataan Le Drian selama krisis yang dipicu oleh pernyataan kontroversial Macron. Dia mengatakan bahwa ucapan Le Drian mewakili suara kebijakan dan juga kebijaksanaan. Dalam sambutan pers, Le Drian menegaskan rasa hormat Prancis yang dalam berhadap dan juga terhadap Islam, termasuk perannya dalam budaya sejarah dan ilmu pengetahuan Prancis serta peran Imam Besar El-Tayeb Al-Azhar dalam menyerukan toleransi dan juga moderasi. Le Drian mengungkapkan, Muslim di Prancis merupakan bagian integral dari masyarakat Prancis dan dapat menjalankan ritual mereka di bawah perlindungan negara. Menurut Le Drian juga, satu-satunya pertempuran yang harus dilakukan bersama dengan mitra di Mesir adalah melawan terorisme dan ekstremisme dan juga mereka yang mendistorsi agama untuk tujuan politik. Dia juga mengatakan negaranya membedakan antara Islam dan juga ekstremis itu, menegaskan bahwa Muslim adalah korban utama. Dengan lembaga besar seperti Al-Azhar, kita harus melawan kombinasi kebencian dan juga delusi agama ekstremis, kata dia.
Sebelumnya, Prancis tengah mencari cara memperbaiki kembali hubungan dengan negara-negara Muslim yang renggang akibat pernyataan presidennya Emmanuel Macron. Prancis berencana mengirimkan duta khusus untuk menyampaikan pandangan-pandangan Macron pada dunia Muslim. Prancis juga mencari cara menunjuk duta besar khusus untuk menjelaskan pemikiran Presiden Emmanuel Macron tentang sekularisme dan juga kebebasan berekspresi, tulis The Guardian seperti dilansir Sputnik News pada Kamis 5 November 2020. Utusan khusus Prancis itu ditugaskan untuk membantu mencegah sentimen anti-Prancis menyebar lebih luas di mana telah terlihat di beberapa negara mayoritas Muslim dalam beberapa pekan terakhir. Sementara itu diberitakan sebelumnya, Presiden Prancis Emmanuel Macron menyebut bodoh pihak-pihak yang telah salah menafsirkan pernyataan terkait Islam. Emmanuel Macron pun menilai ada pihak-pihak yang tidak senang terhadap dirinya dan kemudian memutarbalikkan perkataan Presiden Prancis tersebut. Dia pun memperingatkan bahwa dirinya tahu betul apa yang dilakukan ke depan. Pernyataan Emmanuel Macron itu disampaikan melalui akun Twitternya dan juga surat resmi yang dikirim ke staf editorial Financial Times. Cuitan dan surat itu dipublikasikan pada Kamis 5 November 2020 pagi waktu Indonesia atau Rabu 4 November malam waktu setempat. Janganlah kita mengembangkan kebodohan, jangan memutarbalikkan perkataan seorang kepala negara, tulis Macron di Twitternya dalam bahasa Prancis. Seperti diketahui, sejumlah tokoh dunia mengecam pernyataan Emmanuel Macron yang menuding Islam di balik aksi yang terjadi di negaranya. Pernyataan Macron itu kemudian mendapat kecaman sejumlah kepala negara seperti Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan. Recep Tayyip Erdogan menyebut Macron sakit jiwa dan memintanya untuk memeriksakan kejiwaannya kepada dokter. Erdogan juga menyerukan boikot terhadap produk-produk Prancis di seluruh dunia. Cuitan Macron itu sekaligus juga untuk mengomentari berita berisi surat dia yang dikirim ke editorial Financial Times.